Halo Sobat ISP, kembali lagi di ISP Pod. Ingat kawan, ingat ISP. Halo semuanya, perkenalkan aku host podcast pada kali ini, Mengklasifikasi pertama yang akan bahas mengenai materi latihan dasar kepemimpinan dan malam keakraban yang dilaksanakan di Stikes ISP Banjarmasin tanggal 13 sampai 14 Desember 2020 yang lalu. Jadi teman-teman, apa sih itu LDK? Jadi LDK itu merupakan suatu kegiatan mengenai kepemimpinan, tapi juga mengenai kerjasama dan kebersamaan antar mahasiswanya. Oke nih, jadi kita hari ini teman-teman kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu peserta latihan dasar kepemimpinan dan makrab yang dilaksanakan yang lalu. Oke, kita bisa kenal dulu nih sama kakaknya. Halo, kenalin aku Alina Nazla dari Prodi S1 Farmasi dan Komunitas dan salah satu peserta dari LDK dan Makrab. Oke nih kak, jadi kita ini ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Jadi untuk kakak, jadi kakak sebelum ikut kegiatan LDK itu apa sih ekspektasi kakak itu mengenai kegiatan LDK sama makrab? Oke, ekspektasi ya, mungkin dari judul aja udah ketahuan gitu, latihan dasar kepemimpinan dan makrab ya. Jadi ekspektasinya itu pasti bakal seru banget, pasti banyak hal yang kita lakuin di situ, terus bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengembangkan diri, bagaimana cara kita melatih berkomunikasi, dan pasti bakal kenalan sama banyak orang baru ya. Mungkin itu sih ekspektasi aku. Nah nih kak, jadi menurut kakak itu setelah ikut LDK itu apa sih LDK menurut kakak sendiri? Nah oke, menurut aku sendiri ya, LDK itu adalah wadah ya, kita gimana sih belajar, terus bagaimana kita melatih soft skill diri, terus juga gimana kita bekerja sama dalam tim, terus bagaimana kita cara memimpin dalam sebuah organisasi. Terus untuk makrab sendiri ya, mungkin menurut aku juga untuk membangun apa ya, kerjasama juga ya, terus membangun bagaimana kita berkomunikasi. Mungkin itu aja tuh. Oke nih kak, tadi kakak bilang kan ada sebuah materi pelajaran ya kak. Nah kira-kira kakak ini bisa spill nih apa aja sih materi yang didapatkan waktu LDK sama kemarin? Oke, jadi kemarin itu waktu LDK sama makrab itu ada dua materi ya, satu dari Bapak Yuko, satunya lagi dari Ismofasi. Kebetulan Kak Zidan itu dia sekjennya di Ismofasi. Untuk materi dari Bapak Yuko itu kemarin itu sih kepemimpinan sama public speaking. Terus kalau misalnya dari Kak Zidan sendiri itu problem solving, terus ada gimana cara kita lobbying, sama ada isu-isu informasian, sama cara kita berorganisasi juga ada kemarin disampaikan materinya. Oke nih kak, jadi kakak kan sudah materi itu kan dari dari Bapak Yugo sama kakak Jidan kan. Kira-kira kakak itu sudah nerapin gak sih kayak apa yang dibilangin itu ke kehidupan sehari-hari? Ya kebetulan juga aku anak organisasi ya, jadi materi dari Bapak Yugo sama Mas Jidan itu otomatis pasti terlaksana ya di kehidupan sehari-hari, kayak kepemimpinan tadi, terus public speaking, kayak sekarang ini kan public speaking ya ini. Terus tuh lobbying juga itu menghubungi orang, mungkin aku problem solving itu juga masih diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Sama isu-isu farmasian, kebetulan kita anak farmasi jadi pasti terbahas. Terus juga mungkin hal yang paling berkesan ya waktu LDK kemarin lah ya, yang berkesan itu waktu unit malam sih, dan itu kan benar-benar ya mental kita dilatih di situ. Terus gimana sih kita kayak kalau dihadapkan suatu masalah tuh gimana sih kita menghadapinya, terus solusinya tuh gimana. Oke nih kak, kalau makrabnya gimana nih kak? Kayak makrab yang waktu malam sudah melakukan kegiatan kelompok bersama kelompok itu gimana kak pesan kakaknya? Sama juga apa yang gak bakal terlupakan dari makrab itu kak? Untuk makrab itu sih paling seru tuh waktu penampilannya, kan itu pada nyanyi, terus tuh pada joget juga, jadi itu mungkin berkesan banget sih, kayak semuanya benar-benar lupain segalanya juga sih, kayak pokoknya have fun aja sih di situ, jadi itu kayaknya nggak bakal dilupain sih. Jadi gitu ya kayak awal-awal kasih senang. Iya, terus malah begitu. Oke nih kak, jadi kakak LDK sama makrab tuh ada gak sih kak kayak pengaruhnya setelah ikut LDK tuh mungkin kayak pertemanannya atau ke orang-orang yang lain tuh gimana sih kak? Untuk perubahan setelah LDK dan makrab, mungkin itu bikin aku lebih pede, karena kan gimana tadi balik lagi gimana sih cara kita komunikasi tadi. Terus untuk yang masa pertemanan itu kebetulan kan aku ikutnya tuh di angkatan ini ya, angkatan 2025, otomatis aku gabung sama adik tingkat lah. Jadi itu bonding aku sama mereka lebih bagus sih, kayak aku lebih juga banyak kenalan, lebih tahu lah sama angkatan 2025, terus lebih ya itu sih tadi bondingnya lebih bagus.
Jadi nih kak, kakak kan sudah ikut Alika sama Makrab nih. Kira-kira kakak ada punya pesan gak sih sama teman-teman kita yang belum ikut Alika sama Makrab? Buat tahun depan tuh bisa ikut Alika sama Makrab. Pesannya ya, menurut aku lebih baik kalian ikut aja karena itu seru banget. Terus juga kita nggak belajar secara teori doang, lebih ke belajar secara prakteknya gimana. Terus kalian bakal ngerasain pengalaman yang nggak didapat di luar lah ya. Betul. Terus sama temen ya kak. Iya betul. Oke nih kak, kira-kira harapan kakak ini untuk Alika sama Makrab 2 tahun depan itu apa sih kak? Mungkin bisa lebih dibanyakin game-gamenya atau kayak lebih diseruin aja atau mau diadain di luar gitu kak? Boleh kak? Aduh, harapan aku sih ya semoga next LDK sama Makrabnya mungkin lebih seru. Terus betul sih itu kalau bisa di luar ya mungkin lebih seru lagi gitu. Terus juga harapannya semoga materinya mungkin ditambahin. Terus lebih banyak kegiatan yang seru-serunya. Itu aja sih dari harapannya. Kira-kira kak ini kakak ada gak sih yang punya hal yang kayak disayangkan waktu Alika kemarin tuh kayak hal yang mungkin hujan gitu kak? Oh iya itu sih kan ya itu saya akan banget sih karena cuaca kita nggak bisa ngatur cuaca juga. Terus kebetulan dia tekannya di bulan yang Akhir tahun kan? ya cuacanya Iya. sering hujan lah. Itu sih disayangin memang kalau misalnya nggak hujan kan pasti lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya apalagi di luar. Itu sih sisanya aman banget. Nah ini mungkin nih ada nih pesan-pesan buat kakak panitia buat tahun depan. Mungkin kakak panitia bisa nih ngadain itu di bulan yang nggak terlalu hujan ya enggak, bulan-bulan yang masih kayak di sekitar bukan bulan sih, mungkin kayak ke bulan-bulan yang masih musim kering lah, kayak hujan. Jadi bisa diadain di luar juga kan, bisa kayak lebih seru, lebih kayak kebersamaannya lebih erat, enggak yang ya sebenarnya sih seru juga sih, cuman ya pokoknya seru lah. Tapi kalau bisa dari duluan supaya lebih seru. Oke nih, mungkin itu aja kira-kira materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa, kakak Naje, kakak Alia Nazla. Jadi kita tahu kalau Alika sama Makrab itu bukan soal kegiatan yang hanya tentang kepemimpinan, tapi juga ada hal-hal yang seru, mungkin kayak kebersamaan, tentang kerjasama antara teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang belum ikut Alika sama Makrab itu gak usah takut. Jadi nggak yang cuma hal-hal yang formal doang. Jadi kayak ada hal-hal yang non formal seperti kayak tadi Kak Naji bilang kayak ada sedikit game-game serunya. Nggak sedikit sih, banyak sih itu. Nggak sedikit lagi. Mungkin semoga cerita hari ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman kalau teman-teman mau ikut Alika tahun depan. Jadi teman-teman sudah ada nih bekal-bekal apa sih yang perlu dibawa buat Alika tahun depan. Mungkin akhir kata terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menyediain podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke buat teman-teman jangan lupa like dan komen. Bye bye sobat TV, dadah.